Ya. Tolong direkam, Bro. Oke. Oke, jadi gue ngomong mulai mana lagi? Disuruh Ya, ulang. Bro. Sekarang Oke. Bro jelaskan apa gunanya seseorang itu untuk menerbitkan sebuah buku. Silakan. Oke. Jadi ulang lagi. So thank you Cilina dan Bro Kelvin. Kalau dulu awalnya mungkin saya cerita dikit kalau Kelvin dulu ya. Kalau Kelvin dulu awalnya bikin buku bareng dan dari banyak orang yang bikin buku ada satu kebutuhan kayak Ko Kelvin jual di tokonya ya. Jadi branding bagus ya kan. Banyak orang yang pengen tahu ya kan sejarahnya, historinya, backgroundnya saat bersamaan. Ko Kelvin waktu itu gencar banget ya kampus-kampus ya. Kampus-kampusnya jadi itu jadi bagus buat pegangan kita. Jadi bukan hanya kartu nama. Jadi kalau saya sih ada kalau diminta untuk slide-nya saya pernah bikin waktu itu satu training untuk teman-teman yang minta juga. Saya bilang ada benefitnya apa sih bikin buku? Yang pasti udah kartu nama berjalan. Jadi zaman sekarang udah nggak pakai kartu nama, ya kan? Mana ada kita sekarang kasih kartu nama ya? Branding terbaru adalah kita kasih buku. Jadi udah pasti udah beda ya. Jika kedua orang akan dianggap nulis buku pasti udah punya keahlian tertentu, punya keistimewaan tertentu. Nah waktu itu saya bilang sama Ko Kelvin, kamu bagus deh untuk jadiin buku. Waktu dia belum pede tuh. Yakinin dia berapa lama tuh. Sama kayak Lina nih sekarang nih. Ya kan? Karena kan udah lama ya. Iya, karena sempat dia ngobrol-ngobrol sampai beda, 2 kali makan di Gado-Gado Poplo baru jadi. Sudah jadi setahun kemudian baru jadi bukunya. Jadi maksudnya saya bilang kan gini, kayak contoh ada setiap orang punya keunikan yang bisa diangkat, yang bisa diceritakan dan bisa dipelajari sama orang-orang tertentu. Kan kita banyak buku biografi seseorang, apa yang kita bisa pelajarin dari seseorang. Ya, kalau Kelvin, saya bilang waktu itu, buku-buku apa, lu bikin Gado-Gado Poplo dijadiin cerita gitu loh, jadi bagus. Dan waktu itu yang benar-benar saya pengen dia bikin buku ketika waktu diundang launching itu ya di mana tuh? Sikini ya. Nah, itu ternyata satu video yang sangat menarik, video profile padahal sebenarnya bilang, wah itu konten bagus jadi buku. Dan dari situ jadi satu menurut saya topik yang bagus. Waktu itu adalah restoran Nusantara. Ya mohon maaf yang bikin bukan orang Nusantara, orang turunan Chinese gitu ya kan. Dan bikin gado-gado dan itu di-maintain sampai sekarang kayaknya yang bikin gado-gado kalau yang dibikin restoran kayaknya belum tentu sebanyak yang kayak Gado-Gado Poplo dan itu topik yang bagus dan menjadi terus saya korek lagi ini udah second generation dan konon katanya lagi preparing the third generation ya yang cewek ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu keren banget untuk dikupas ya kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah legacy. Jadi kita kalau mati kita ada buku ya kan kita ngomong banyak orang lah Napoleon Hill atau siapapun yang udah meninggal bukunya masih ada menjadi satu legacy. Legacy itu apa bahasa Indonesianya? Jadi suatu bukan warisan saja sih tapi apa sih pengalaman yang bisa diambil anak cucu dan generasi kita berikutnya ya kan. Terus keempat kita berbagi ilmu kepada orang dan menjadi inspirasi. Kalau ngomongin nyebarin ilmu pasti orang dapat pencerahan, kita dapat pahala juga orang tercerahkan. Jadi dengan baca buku orang dapat belajar. Dan kemudian pasti branding ya. Branding lebih jago kok Kelvin lah, jagonya branding lah ya. Branding itu masih belajar diri kita sendiri, ya kan? Kita punya media promosi terbaik adalah punya buku. Dan yang kelima, yang tadi saya bilang, orang kalau udah bikin buku dibilang ahli di bidangnya, ya kan? Ahli di bidangnya. Jadi di situ juga keenam adalah kesempatan kalau Anda udah punya buku, Anda bisa ngomong sesuatu tentang Anda lebih gampang ketika daripada undang Cilina ngomongin apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada buku, bahas dong buku lu. Nah, itu lebih gampang kita dapat space atau dapat tempat untuk orang ngundang kita untuk jadi talk gitu. Makanya saya bilang jagonya Ko Kelvin adalah dia mempromosikan Gado-Gado Poplo-nya tanpa dia mempromosikan Gado-Gado Poplo-nya. Kalau saya dulu punya tahu Agung Podomoro itu namanya ada Pak Matius Yusuf tuh.
dia mempromosikan Agung Podomoro, tapi kemana-mana dia ngomongin properti. Sama kayak Ko Kelvin, dia kemana-mana ngomongin ini apa, restoran, bisnis, dan sebagainya. Tapi ditanya, lu kerjanya apa? Gue punya Gado-Gado Poplo. Jadi secara langsung mudah mempromot Gado-Gado Poplonya. Gitu. Nah, ya itu kurang lebih benefit of menulis buku sendiri. Nah, kalau saya bisa, jangan yang itu ghostwriter itu lagi ya, kita bikin sendiri. Iya. Nulis sendiri. Ghostwriter-nya saya, bro. Hah? Ghostwriter-nya saya nanti. Lu yang bener loh. Harus naik peringkat dong. Masa jadi itu terus? Lu kan gue targetin bikin kedua soal parenting. Oh ya, tapi ini Lina lebih mendesak nih, lebih challenge buat saya nih, Lin. Lin, sesuai dengan janji saya sama kamu, Lin. Hah? Sesuai dengan janji saya sama kamu. Koko yang nulis gitu. Kenapa? Ya nanti bisa difasilitasi, tapi kalau saya sih bilang lebih real, lebih feel, dan penulisnya yang nulis langsung. Selain itu lebih asli, dan penulisnya belajar juga untuk nulis buku, dan akhirnya nanti dia bisa bikin bukunya banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, Lina udah biasa menulis belum gitu loh? Udah rutin menulis belum, Lin? Belum. Kalau belum, bro, saya saranin Lina cerita, saya yang nulis gitu loh. Oh, bisa kayak banyak lah, banyak paling itu dari saya. Cilina, mungkin Cilina mau komentar atau mau nanya apa dulu mungkin. Silakan, Lin. Kenapa? Sorry, mati tadi ada yang nelfon kok. Dari Cilina ada mau nanya apa atau mau komen apa? Oh iya. Ini putus lagi. Sorry. Dengeran nggak? Ya, kedengeran. Kurang pede kalau bikin buku. Kalau boleh saya. Kalau boleh saya. Oh gitu ya. Kalau boleh saya sharing, saya dalam posisi kamu waktu itu, beneran. Ya bro ya? Iya. Mana bisa lah bro, ini gimana lah, sampai 1000 keraguan dalam diri saya pada saat saya mau bikin buku. Tapi ya untung Bro Jimmy itu nggak putus asa. Sehingga saya di support begitu, saya ada yang ya semacam kayak udah provokator lah untuk berjalan gitu loh bro. Lin. Jadi jangan khawatir dengan nggak pedenya itu, memang biasa itu. Tapi lambat laun kalau memang udah ini enak jalan terus gitu loh. Saya aja udah gatal banget pengen nulis dulu nih. Si Ko Kelvin mah hebat, ini banget kreatif. Belajar dari senior saya Bro Jimmy nih. Berasa loh. Tuh, Instagramnya aja 213.000. Rent apartemen Moy. Waduh, saya lagi di Moy. Iya, Lin. Hai. Iya. Percaya kata saya, potensi kamu itu gede banget, Lin. Kalau punya buku, waduh, personal branding kamu naik, Lin. Bener nggak, Bro Jimmy? Iya. Ini lagi googling tuh. Followernya 213. Iya. Kurang apa lagi, Lina? Saya lihat potensinya gede, Lin. Ini baru saya Google kan, Lina Kartika langsung nomor 1 keluarnya Cece Bakmi kan. Iya. Ini 213. Ini terima endorsement lagi kan, terima endorse lagi kan. Sekarang yang nggak pede itu apanya, Lin? Iya, kan belum terlalu belum Nanti, sukses Kelvin lah, masih jauh. Enggak, sama-sama belajar, Lin. Kita bukan berarti kita lebih hebat satu sama lain gitu. Tapi kita sama-sama belajar. Nanti Lina cerita sama saya, seperti kayak itu aja, Lin, bikin podcast. Cuman kalau ini lebih detail, Lin. Iya. Jadi Lina cerita, seakan-akan kita ngobrol bareng aja begitu. Kemudian nanti saya nulis. Kemudian nanti setelah saya nulis per paragraf, per bab, itu Lina baca, Lina cocok apa enggak. Kalau cocok, kita lanjut ke bab selanjutnya, gitu. Kayak bikin skripsi, gitu. Tapi semua nanti atas ACC dari Lina, gitu loh. TikToknya aja 42.000 follower. TikTok dan Instagramnya ngeri. Siap ya, Jim.
Iya. Itu Dari semua TikTok, bisa diceritakan di situ, Lin. dari TikTok ke nih Hah? ke Instagram, ya kan? Lin, Nah, Lin, Lin. Lin. Dina, Ya, kalau ya. saya boleh sharing, Ya. kalau saya boleh sharing, itu memang dulu pertama-tama pas Mhm. dikasih tahu berapa biayanya lumayan gede. Tapi setelah saya dikasih inputan dari Bro Jimmy bahwa ada iklan-iklan yang bisa menghasilkan menambah pundi-pundi uang kita buat menutup biaya bikin buku, itu pasti Lina banyak juga yang mau pasang iklan di buku Lina. Nanti jangan-jangan Lina nggak usah pakai biaya lagi, tapi dari iklan tersebut gitu. Bukunya Ko Kelvin setengahnya itu dari sponsor. Rahasia. Tuh, kan? Jual Kalau iklan. Apalagi yang terima endorse dari Cilina. Jadi saya lihat udah ada panci, itu kan buset, baru isengin aja udah ada panci. Baru iya, Lin, macam-macam, Lin. Jadi saya yakin deh, kita percayalah. Koko kamu ini, koko panutan kamu ini nggak bakalan salah, nggak bakalan meleset. Coba kita tanya sama Bro Jimmy deh. Nah, ini lagi lihat kan Bro kolaborasi Jimmy kasih itu. kesaksian dong, dia kesaksian. Enggak lah, ini mah gampang. Apa namanya biaya buku kira-kira berapa ya, Ko? Berapa, Bro Jim? Jimmy. Iya, bikin buku. Modalnya ya paling 1.500 buku kali 50.000 aja. Jadi sekitar 60 jutaan lah. 1.000 habis berapa lama kok? Harusnya cepet kalau Cilina mah. Iya. Bro, Jadi hitungannya begini, Cilina, saya kasih hitungan gampang bukunya aja. Ya, di luar nanti saya kasih ide untuk nyari duitnya lagi sebenarnya. Misalnya gini, satu buku saya kasih ke modal 50.000 ya. Itu udah jadi cover, udah jadi layout, sampai jadi terbit lah ISBN semualah, jadi fisik 50.000 untuk 1.500 buku ya kan. Jadi satu modul modalnya gue bantun ya. Nah, kalau kita jualnya kali 3 aja, Cek. Jadi pegoceng ya, Cek. Lu untung cepeceng kan satu buku. Berarti udah berapa tuh 200% kalkulasinya. Jadi sebenarnya kalau mau jual cepat sih 1.500 buku rasio dari 200 follower merem sih kalau gue bilang sih. Gitu loh. Nah, jadi kalau mau bikin ya 1.500 buku lah minimal gitu. Kali 50.000. Jadi berapa tuh? 70-an ya. 75 juta ya? Sekarang saya kasih bocoran lagi tadi yang saya bilang ke Ko Kelvin. Ko Kelvin pasang iklan di belakang berapa satu itu notel ya toh? Iya, satu lembar 2 juta. 2 juta. Dia ambil 10 lembar atau berapa lembar kemarin tuh? Ya, ada 10 lembar. Itu udah dapat 20 juta setengah biaya. Kalau saya boleh tanya Cilina, satu kali endorse di DM IG berapa duit? 2 juta kan? 2 kalau story 1,5. Nah, the same thing. Kita jualin di buku juga sama gitu. Sama aja, Lin. Tapi lu bisa jual lebih mahal karena buku fisik dan tercetak. Bisa lu jual gotial misalnya. Ya kan? Tawar-tawarin aja. Kemarin saya batasin tuh Ko Kelvin. Udah mundur 2 minggu lagi. Bilang, kok udah mau naik tayang nih. Iklan mulu, jualan mulu waktu itu. Dari cuma 5 jadi 8. Masuk lagi sampai 10. Sampai 10 iklan gitu kan. 10 iklan, buset gue itu udah 20 juta nih. Udah 50%. Dapat Jigo sampai Sacap lah. Oh, Jigo sama Sacap ya? Oh, lebih dong. Iya. Oh, dari iklan dari bukunya Ko Kelvin ya? Iya, iklan. Jadi di belakang saya kasih spot iklan. Iya. Oh. Karena Ko Kelvin dimarahin sama Cici katanya. Kenapa, Bro? Karena dimarahin Cici urusan duit bikin buku dijewer katanya. Iya. Biasa Menteri Keuangan. Ya. Biasa, Lin. Takut, Lin. Yang dikasih begini bablas. 5 iklan bisa dapat nggak gue 5 iklan? Kok ke Kelvin 5 iklan aja nggak bisa dapat sih? Contohnya sampai 8, sampai 10, sampai saya ngerem-ngerem. Kok ini mau jadi bukunya? Stop dulu iklannya. Gitu, iya, Lin. Saya kan juga followernya nggak terlalu banyak seperti kayak kamu, Lin. Tapi kalau kayak kamu, potensinya gede banget, Lin.
Itu kamu udah bisa jual dengan Iya. plot Brand-brand iklan itu kamu tapi lebih mahal, Lin. 1 lembar jual gocil ya 10 lembar udah selesai bukunya produksi. Selesai itu, Lin. Oh. Jadi kalau mikir biaya seharusnya cepat gitu loh. Dan kedua, selain iklan kamu jualin lagi satu buku aja misalnya kayak goceng aja udah paling murah lah, nggak usah mahal-mahal lah, kayak goceng orang masih terima lah. Kayak goceng aja udah 200% profitnya. Jual bakmi memang lebih banyak ya, cuannya ya jual bakmi lebih banyak ya, ya kan? Nah, tapi maksudnya kalau bikin buku nggak perlu pakai high heel, Lin. Ini bukunya luar biasa loh. nah, keuntungan kedua itu kemarin saya bilang sama Ko Kelvin punya eksklusif, jadi saya nggak jualan juga dan nggak masuk Gramedia. Terus lama-lama saya tawarin, mau nggak? Saya mau, nggak apa-apa, pasang aja gitu. Saya cari lagi fisiknya apa, e-booknya udah hilang nggak? Karena nggak save, saya nggak save semua. Jadi nanti kalau Cilina mau ditayangin di Gramedia online, nanti saya bisa pisahin e-booknya. Jadi dibikin e-booknya untuk masukin Gramedia online. Tapi jangan harapin sono lah. Tapi yang penting Jangan, jadi Lin, saran saya sih jangan ya, Bro ya. jangan Gramedia, tapi kalau masuk digital atau e-book gitu ya, tapi dia e-booknya di save, dikunci gitu di aplikasinya, jadi Orang nggak beli bisa mesti bayar di-download. ya, Bro. Kenapa? Orang kalau mau baca mesti bayar ya, Bro. Harus bayar, harus dari Harus bayar. aplikasinya, jadi save gitu. Tapi jangan harapin duit banyak lah. Saya 40 judul 2 tahun baru 7 juta kemarin, nyesek juga. Tapi ya udahlah. 40 judul itu, Bro. Hah? 40 judul itu 7 juta. Dari 40 judul 20 buku yang masuk. Jadi 2 tahun, enggak nih, lebih deh, 3 tahun kemarin baru dikontak karena mereka rubah manajemen lagi. Jadi dulu bukan Gramedia, namanya Scoop, dibeli sama Gramedia, terus Gramedia ubah lagi manajemennya, dijual lagi kayaknya, tapi masih grup Gramedia lagi. Iya. Jangan jual ke toko buku, Lin. Kamu jual sendiri. Kalau di toko buku akan dinilai. Jual kayak goceng, siapa yang mau beli gitu kan. Tapi kalau jual sendiri dari, ya kalau tadi saya baru ngecek, tadi sengaja saya nggak Google sama sekali Cilina, biar saya tahu juga. Ternyata baru Google, wah terkenal juga Cilina, 200.000 follower. Harusnya 1.500 mah lebih, minimal cepat. Belum paham apa Cece Bakmi. Iya, Cece Bakmi. Kita lihat ya, dia endorse yang Panci tadi, mana Panci? Panci dari merek apa, Lin? Oxon. Kok kenalin. Oh, siapa iya, namanya? Amos. Oxon online view-nya 9.000. 9.000 loh view-nya, gede loh. View-nya aja 9.000. Ya, kan? Saya rasa jangan banyak pikir jangan lagi. Jangan cuma 1.500 bukunya, harusnya lebih. 2.000 lah. Nah, ini apalagi Scarlet Whitening 3.000 Scarlet Whitening. Nah, itu bisa dimasukin. Iya. Wah, ini lebih rame lagi nih. Pantas rame, modal tampang doang, ya kan? 26.000 view. Ya kan? Bro. Sebaiknya buku kita berwarna apa hitam putih aja, Bro? Saran Anda. Semua buku pasti covernya berwarna kok, tapi dalamnya tetap hitam putih. Di dalamnya loh. Harus hitam putih dalamnya. Kalau bukunya berwarna sih nggak pakai goceng kok. Modalnya nggak mungkin gocap. Iya. Soalnya kan CC ini kan bisa kita kita promosikan. Kalau kecantikannya kan pasti akan kelihatan kalau berwarna, Bro. Iya, di cover depannya lah. Oh iya. Lin, ya kan? Cover depannya kamu, Lin. Iya lah, giginya udah whitening, ya kan? Iya. Kurang apa lagi tuh, Bro? Iya. Full body misalnya. Ini bodinya juga kebentuk bagus, ya kan? Gue lagi scrolling, gue nggak pernah tahu siapa Lina Kanika. Sorry. Kurang gaul nih. Bro Jini, maaf. Ayo, Lin. Oke, apalagi? Kok Kelvin, Jimmy, nanti aku coba konsultasi dulu sama suami juga. Silakan. Aku nanti kabarin mungkin ya. Oke. Boleh. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Perpikiran dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak. Cukup ngerti ya? Kurang lebih. Oke.